sekarang memang sudah panggilan. Soalnya dulu waktu begitu lulus SMP, waktu itu kan tahun 75, saya masuk SPG itu nggak diterima. Soalnya waktu itu kan usia masih kurang, mau masuk perawat masih belum bisa. Akhirnya terus kita masuk perawat. Jadi saya sekolahnya itu perawat, tapi kerjanya di kebidanan. Jadi di ruang bayi, di kamar bersalin, gitulah. Akhirnya begitu sudah lulus, akhirnya kan banyak kebidanan ilmunya saya pakai itu banyak yang. Kalau saya lulus SMA kemarin mau ke bidannya ya karena salah satunya harus bisa ada yang meneruskan jejaknya mama mungkin di situ. Terus tapi ya memang sukanya bidangnya di situ, kerjanya enak dengan bayi, dengan anak itu lebih senang aja. Terus effortnya kalau pas kita nulung persalinan jadi belum sekolah itu pun sudah sering bantu mama, jadi kayaknya kayak enak aja kerjaannya itu, walaupun ya berhubungan dengan nyawa tapi nyaman. Itu nilai siswanya banyak. Maksudnya iya. ya. Pasien itu nggak pernah periksa ke sini. Jadi begitu datang sudah mau melahirkan. Terus begitu habis melahirkan ya sudah, nanti janjian Bu, bayarnya besok. Ya sudah, sampai sekarang pun ya enggak muncul, ya memang enggak bayar. Itu sudah beberapa kali. Ya. Sedangkan kita mau nagih juga enggak bisa. Karena memang mereka itu keadaannya juga mungkin karena suaminya enggak kerja atau ekonominya ya sudah bayar. Tapi tenaga dan obat sudah keluar, tapi kita mikirnya ya sudah diikhlaskan. Nanti kita kan dapat kan Enggak 1-2 kali, banyak yang kasus seperti itu banyak. Kalau suka dukanya nggih banyak. Sukanya ya banyak ya Maya. Sukanya banyak itu kita kalau ada yang orang mau datang lahiran gampang, maksudnya gampang tuh dengan tidak banyak drama. Datang lahir terus dengan tidak ada masalah apapun, sudah waktunya boleh pulang ya pulang, administrasi beres. Jadi ya kita ya seneng. Dukanya banyak kalau memang pasien mungkin yang datang lahirnya enak terus mereka pulangnya nanti mungkin ada masalah sedikit ya sudah dibayar enggak 100%, ya sudah enggak apa-apa, mau gimana lagi. Jadi kalau memang mereka mempunyai segitu ya sudah kita enggak pernah kita sampai nagih ke rumah gitu, enggak. Kalau langsung manusia mungkin ada ya, kok masih ada sisa segini kan. Kalau pas kita memang tidak ada uang kan ya inget, tapi mau digimanakan lagi. Kadang kita nagih, semua mau kita nagih kesana berkali-kali enggak. Kadang mereka sudah tidak ada di rumah, sudah ada yang anak pertama itu dulu kurang sampai mau lahir lagi anaknya sudah umur 3 tahun ya Ma. Dikiranya kita itu sudah lupa, ternyata itu anak kedua tidak bayar lagi. Iya. Akhirnya nagih cuma dapat 1 tahun 1 juta. Masih ada 1 juta. Jadi yang dulu itu masih kurang. Terus yang sekarang bayar 1 juta. Ya wes itulah. Ya sudah. Ditagih pun ya enggak bisa. Memang enggak bisa. Kita ke rumahnya, ditelepon pun ya memang enggak. Kalau memang sudah nanti bayar ya rezekinya kita, enggak ya sudah kita aja loh. Kalau praktek mama itu sudah lama, tahun 81 itu terus cuman ini tetap prakteknya tetap dari dulu saya juga bantuin mama, cuman mungkin sekarang kan praktek cuman ganti izin aja itu sekitar 7 tahun ya 5 sekitar 5 lah. 2 kali ikut 2 kali pembaruan itu 2 tahun ya 5 tahun ya 5 tahun ya sekitar segitu nggih. Kalau pasien periksa itu sekitar sama KB semua itu apa pasien apa ya campur semua kurang lebih 50 ke atas 50 ya 60 orang ya bisa lebih dari itu namanya rezeki itu kan ya senior soalnya
Soalnya Melahirkan kalau 1 dulu bulan. waktu belum ada UHT, BPJS itu sehari sampai 20, 20 lebih masih sampai Kalau sekarang cuma sekitar 5. di bawah 10 lah kalau sekarang. Itu ada. Nggak mesti. Kadang 1 hari 2-3 orang. Kadang kalau enggak sama sekali juga. Kalau sekarang itu sampai 1 minggu juga enggak ada. Kalau dulu hampir tiap hari masih ada 1, semalam juga ada 3-4 orang tuh. Pengelolaan uang kan kita satu pintu. Jadi tetap saya yang mengelola. Jadi dia tetap nanti bulanannya ada. Terus untuk persalinan, kalau memang ada persalinan baru nanti juga ada sendiri. Itu aja. Untuk yang lain-lain saya kelola sendiri, soalnya kan kita karyawan kan ada yang lain. Yang bersih-bersih, yang bantu untuk ini. Ambil obat ya. Kita kalau dapat uang harus untuk obat-obatan dulu. Soalnya kan apa ya? Modal. Misalnya modal kita. Jadi itu harus itu dulu. Nanti kalau itu dulu sudah untuk persediaan obat sudah ada, baru yang lain kita ya, untuk tambahan beli apa. Tapi yang penting harus ini modal dulu kita belikan. Sedangkan untuk cicilan apa kan kita bisa bisa nyicil tiap hari, bisa tiap bulan bisa. Artinya untuk saya tiap hari kan karena dapatnya tiap hari, kita nyicil juga sedikit-sedikit. Begitu akhir bulan akhirnya kita sudah lunas gitu. Dulu itu waktu itu saya ngontrak, terus ngambil untuk kontrakan juga untuk modal. Waktu itu kan saya masih belum punya apa-apa, kan saya masih pegawai, sedang anak-anak ini 4 kan kuliah semua. Jadi anak-anak saya si kecil-kecil semua kuliah, sedang saya dinas. Waktu itu kan paling gajian cuma sekitar 2-3 juta ya, kan nggak cukup. Karena waktu itu kebutuhan mendesak, artinya terus ngambil di Sawiran. Kita waktu itu kan juga kontrak, ya untuk tambah modal, untuk apa. Akhirnya ya sampai sekarang ini masih berjalan. Yang terakhir saya ngambil beli tanah ini, terus untuk bangun ini dulu kan tanah kosong. Jadi klinik. Ini kan Tegal, apa ya, kayak Tegalan gitu loh. Sini akhirnya begitu beli, terus pinjam untuk bangun ini juga. Untuk bangun ini, untuk tambahan, terus sampai sekarang di situ. Kalau saya untuk pinjaman di Sawiran itu memang waktu itu untuk modal tempat klinik ya. Jadi sementara untuk tambahan alat, untuk kita modal tempat tidur pun ini kan walaupun buat sendiri tapi kan beli bahannya itu pun tidak sedikit. Itu pun pembenah yang lain-lainnya banyak. Waktu itu hampir mendekati 50 lah. Nggak terasa sih, maksudnya keluar uang untuk perbaikan yang di praktek itu lumayan. Jadi dibantu untuk modal dari CU itu lumayan membantu. Membantu banyak nih. Cukup membantu lah, maksudnya kalau kita masih bisa dulu nih. Jadi seumpama kita ada kesulitan apa ya, kan bisa dibicarakan lagi gimana enaknya. Ada solusi, semuanya kita ada cicilan. Kalau saya pribadi ada cicilan, mungkin yang bulan ini saya masih belum bisa melengkapi untuk memenuhi cicilan saya bulan ini. Saya selalu langsung konfirmasi ke CU Sawiran untuk bilang ini saya masih kurang. Kira-kira gimana? Untuk solusinya gimana? Karena kalau kita namanya usaha, kadang kan dapatnya banyak, kadang enggak. Jadi untuk memenuhi cicilan yang 1 bulan itu mungkin enggak, kurangnya enggak banyak. Enaknya gimana? Itu mesti kita bicarakan langsung ke pihak CU Sawiran. Diberitahu nanti solusinya enaknya gini. Semuanya kalau memang saya ada kebutuhan lagi, ini gimana? Itu pasti dapat solusi. Kalau kita dibilang kenapa enggak pindah ke lainnya, iya karena ya masih yang ini masih bisa dijalankan sinkron ini, ya sudah ini aja. Karena kita pun ya enggak mau ambil tanggungan yang lain, kita selesaikan ini satu, enggak ribet itu tadi, sudah bisa ada kekeluargaannya aja. Pokoknya saya sebetulnya kenal CU Sawiran itu pun
Mama sudah nabung itu saya sudah dibukakan rekening tetapi tidak aktif nabung karena masih sekolah. Karena dulu ada pengalaman saya nabung karena memang di bank swasta jadi kan uangnya habis untuk bulanan. Nah kenapa pilih CU tadi? Karena dia tidak ada potongan bulanan, malah kita dapat nambah di tabungan kita itu nambah walaupun hanya berapa ratus rupiah waktu itu nggih, 500 apa 300 waktu itu lumayan lah, nambah 1000 seneng ya anak-anak. Terus jadi anggota yang betul-betul saya sudah nikah ini kayaknya 2000 nggih, mungkin ya 2000 itu 10 tahun yang lalu 2000 nggih, 10-15 tahun itu 2000 sekian lah gitu. Tips untuk usaha untuk pelayanan mungkin lebih banyak tadi senyum, kita senyum ke pasien lebih ramah, jadi pasien bisa lebih nyaman sama kita aja.